hari ini, yaitu di obrolan seru Mas Theo. Dan kita tunggu hari-hari berikutnya. Jangan lupa juga subscribe dan komen di, karena subscribe itu gratis. Oke, subscribe itu gratis. Oke, subscribe di Theodorus Nathanael. Nanti kita ngobrol-ngobrol ada di sini. Hai konco-konco semuanya. Yes, kita sudah siap-siap nih mau berkumpul bareng, kita ngobrol bareng. Dan seperti biasanya ya, setiap hari Selasa. Oke, Selasa dan Kamis ada di Instagramku yang namanya di Theodorus_SCC. Di situ ada kita ngobrol bareng sama sahabat-sahabat aku. Lalu satunya lagi di hari Jumat itu di Instagramnya Salatiga Karnival. Nah itu aku udah jam 7 malam, setiap jam 7 malam kita ngobrol. Jadi seminggu 3 kali. Dan kalian juga bisa subscribe channel YouTube aku di Theodorus Nathanael ya. Sudah ada 2 kali sih aku upload minggu ini, minggu kemarin. Kalau minggu ini aku belum. Nah minggu ini kita mau bahas-bahas, kita mau ngobrol-ngobrol. Oke, tamuku udah gabung hari ini. Kita mau siap-siap mau ngobrol sama tamuku, tapi dia belum memberikan permintaan request untuk dia mungkin lagi siap-siap, dia mungkin lagi berdandan dulu cantik karena hari ini dia cantik banget mungkin. Oke. Kita ngobrol-ngobrol bareng sama siapa tamuku? Dengan King Eng. Dia orang yang begitu luar biasa banget. Akhirnya ketemu. Oke. Sudah dengar suaraku belum? Sangat jelas. Suaraku jelas nggak? Jelas. Oke, kamera ini benerin dulu karena nanti kalau di YouTube kita suaranya nggak jelas. Hah? Emang ini nggak benar? Udah benar. Maksudnya kamera dipasin dulu biar kelihatan cantik aja. Udah. Ya, oke. Sip, mantap. Oke. Oke, sekarang kita mau memperkenalkan dulu siapa tamu saya hari ini. Perkenalkan namamu, cantik. Selamat malam semua. Panggilannya fans aku namanya Konco-Konco. Bentar, wait. Kenapa? Oke. Gak apa-apa. Oh iya. Oke, lanjut. Silakan. Panggil aja Konco-Konco namanya. Aku bisa kayak gitu. Oke, Konco-Konco. Terus apa? Ya udah, perkenalkan dirimu, namamu siapa? Nama aku kan bisa dilihat di situ. Simo Utami. Nama lengkapnya sih Sinta Monica. Simo itu nama panggung, nama artis. Oh, nama artis. Iya, ini karena kamu ini ya satu manajemen artis ya sama yang ngeluarin album Promise itu ya, yang again and again gitu ya. Agnes semua. Lo nggak update? Aku boneka itu. Nggak boleh. Hati-hati, nggak boleh. Oke, kita ngobrol sama Simo. Simo, apa asli mana Simo? Kamu mau? Anggap aja gue nggak tahu, anggap aja gue nggak tahu. Aku nggak biasa kayak gini sih, Kak. Perkenalkan namamu, lalu tinggal di mana saat ini. Kamu sekarang tinggal di mana sih? Di Jakarta mana? Jakarta Barat, Grogol sih, daerah Grogol. Terus apa namanya? Aslimu mana? Palang. Asliku mana ya? Lahir di Kalimantan Barat, besar di Palangkaraya, sekarang tinggal di Jakarta. Muter ya, Kak? Muter ya? Sejenis kayak kernet bis gitu ya? Bukan muter sih, saya tuh gimana? Tidak
Aku tuh lagi cari info, Kak. Ya, hati-hati, kita live. Oke. Satu ya, namanya dia Simo, temanku. Aku sebenarnya kenal sama Simo, konco-konco. Jadi aku konco-konco aku kenal sama Simo itu di tahun 2017, 2016. 2016 ya mau kamu ya, No? Aku udah lupa. 2016, 2017 dan itu 16, eh? 16 ya. Itu pun kita ketemunya di ibadah. Jadi dia teman gerejaku dan aku jujur sangat appreciate dengan apa yang dilakukan Simo dari mulai zaman kuliah sampai akhirnya dia sekarang berada di Jakarta itu. Jadi aku mau ngobrol-ngobrol dan sekarang apalagi ada pandemi ini dengan luar biasa. Ngomong-ngomong tentang pandemi, mau di daerahmu, di daerah situ, di dekat-dekatmu sih, itu apa namanya, ditutup portal semua atau gimana? Enggak sih, kayak nggak ada apa-apa gitu, biasa aja. Apalagi sekarang Biasa aja. PSBB kan udah longgar, biasa aja. Nggak yang sampai. Kenapa kemarin? Kecuali waktu awal-awal corona kemarin karena lagi heboh, itu mulai sepi sih. Mungkin karena disupport ada puasa juga kan. Jadi Lebaran malah tetap ramai juga. Kayak biasa aja. Oke. Tapi apa namanya, aktivitas kamu terus apa di rumah? Di kos-kosan doang atau tetap Ya, aja keluar? Tetap keluar aja. Keluar sih kalau memang ada yang diperlukan. Paling ke Indomaret, ke pasar. Kan biasa Pak ke kantor atau nongkrong gitu sama teman-teman kan. Karena satu dan lain hal ya karena corona juga. Jadi kan nggak bisa kayak mau kemana-kemana tuh jadi pada susah ya, paling sebutuhnya aja sih Kak. Oke, berarti memang kamu menjaga diri kamu sendiri ya untuk ini. Yang penting satu sih, konco-konco jangan lupa kalau seandainya memang ada keperluan di luar, ya yang penting adalah ya, lebih kepada menjaga diri, yaitu dengan menggunakan masker, lalu cuci tangan dan jaga jarak. Itu yang paling utama. Ya walaupun aku sebenarnya salah. Gimana? Apalagi buat anak perantauan tuh harus jaga diri banget sih. Seperti apa? Iya, aku kita ngomong apa sih sebenarnya? Nah, kalau aku sih memang 3 bulan full di rumah dan nggak kemana-mana karena aku orang yang sangat menaati anjuran pemerintah, jadi tidak pergi kemana-mana. Kalaupun seandainya pergi ya palingan go food. Kita kalaupun makan harus go food, kalaupun ada aktivitas yang lain ya dilihat dulu situasinya atau enggak, lebih memastikan bahwa virtual, lebih aktivitas virtual aja sih. Oke, Mei sampean. Oke, Simo. Aku mau denger cerita kamu lebih banyak dong tentang kamu, apa namanya, dari sejak kamu kuliah di Salatiga. Dulu kamu apa ya, ini sih, dari fakultas apa sih? Fisika UKSW, Satya Wacana. Satya Wacana, oke. Universitas Kristen Satya Wacana. Konco-konco ya, jangan diplesetin ya UKSW-nya ya. Nah, jadi kalau di UKSW ada fisika. Beneran fisika? Iya lah. Sains dan matematika fakultasnya. Iya. Beneran loh. Iya lah. Enggak. 4 tahun. 4 tahun pas. Lulusnya 4 tahun pas. Oh, keren. 4 tahun pas, anak fisika. Aduh. Ini 11-12 sama Einstein. Terkenjak juga ya nih. Nah, apa namanya, kalau fisika berarti, sorry, aku bahas mimpi kamu sebelumnya. Artinya mimpi kamu setelah kamu lulus dengan berarti sarjananya apa sih? Sarjana SSI, sarjana sains. Oke, sarjana sains. Memang kamu dari awal memang suka di dunia fisika? Iya. Soalnya nggak kepikiran sih sebenarnya awalnya kenapa milih fisika, mau lulus jadi apa dan sebagainya. Karena suka doang. Tahu kan ya bagiku pribadi pikiran anak SMA tuh bingung juga kan ini jurusan kemana dan nggak banyak pengetahuan untuk jurusan. Ada HI, apa sih TI dan lain sebagainya, ekonomi, akuntansi gitu-gitu.
ya paling nggak jauh beda sama mata pelajaran di sekolah kan. Oh aku kayak mikir aku sukanya fisika, ya udah aku kuliah fisika aja gitu. Tanpa Itu memikirkan sebatas, pekerjaan dan lain sebagainya. iya ya paling nggak jauh-jauh dari hitung-hitungan kayak gitu karena emang suka hitung sih. Oke. Suka hitung bukan berarti, tapi memang aku dari awal kenal kamu pun sebenarnya kamu orang yang sangat detail banget. Artinya semua kamu perhitungkan sedemikian rupa. Jangan sampai ada hal yang meleset. Itu yang aku sampai hari ini belajar dari kamu sih. Kalau kamu bisa ngedetail hal-hal penting itu, dan aku ngelihatnya aku juga belajar dari kamu untuk hal itu. Nah, oke, ngobrol-ngobrol mengenai karir kamu nih sekarang. Karir kamu kan mulai dari Salatiga, di Salatiga, lalu akhirnya kamu, sebelum Salatiga dari Palangkaraya, setelah itu kamu pindah ke Salatiga untuk kuliah, artinya kamu sudah mandiri ya. Setelah itu, apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk, aku mau pindah ke Jakarta? Itu apa yang jadi keputusan kamu untuk pindah ke Jakarta? Aku aja sampai hari ini, untuk berkata bahwa aku pindah Jakarta itu rasanya itu masih setengah hati gitu loh. Kalau aku pribadi sih enggak, ya pasti setelah kuliah itu harus kerja dong gitu kan. Yes. Enggak terpatok sama kotanya apa, cuman karena satu alasan yang penting adalah karena aku berpikir nggak mau pulang ke kampung halaman dulu deh, masih pengen ngerantau gitu kan, masih pengen survive sendiri, tidak terpatok pada kotanya apa. Tapi ya udah awalnya tuh karena ikut job fair-nya kampus sih, dan hampir rata-rata semua, ya bukan hampir semua, ya semua aku keterima kerja itu di lokasinya di Jakarta, Bekasi gitu kan, daerah ibu kota. Itu sempat mikir juga sih awalnya bener nggak ya, tapi ya kalau emang mau survive dan lain sebagainya udahlah. Di satu sisi juga karena orang tua awalnya nggak dibikin waktu milih pengen kuliah di mana, juga orang tua nggak boleh kan untuk kerja di Jakarta karena kota besar, pergaulan dan sebagainya kayak gitu kan. Tapi akhirnya ya mungkin karena aku semakin dewasa juga, orang tua juga percaya sama aku, yang penting aku bisa tanggung jawab, dan akhirnya dengan takut sih waktu itu, takut ditolak juga, jangan kerja di Jakarta dan sebagainya. Untungnya orang tua support sih, makanya ya sampai sekarang lah masih betah di Jakarta. Oke. Family support sih kuncinya di situ sih ya. Family support yang artinya kalaupun keluarga mendukung secara penuh, ya artinya kita bisa beraktivitas secara leluasa. Tetapi ingat bahwa leluasa atau tetap ada dengan tanggung jawab, itu kuncinya kan. Nah, kalau kita bahas tentang karir tadi seperti itu. Nah, awalnya kamu di Jakarta tuh di mana? Bekasi lebih tepatnya, itu Jakarta Coret ya. Kalau ada Salatiga Coret itu Jakarta Coret. Oh gitu, Jakarta Coret ya. Di Bekasi itu kamu kerja apa waktu di Bekasi? Terus akhirnya kenapa kamu pindah di Grogol? Coba, aku pengen tahu lah. Oh iya, ini kerjaanku yang kedua sih. By the way, aku kan baru lulus tahun 2018 akhir, Oktober akhir. Akhirnya keterima kerja di Bekasi karena ikut job fair kampus. Itu bagian manufaktur gitu sih. Itu manufaktur bahan mentah kayak gitu kan. Masih ada hubungannya sama teknik, masih ada hubungannya sama hitung-hitungan, rumus gitu-gitu kan. Sampai pada akhirnya karena apa ya? Di sana itu mungkin karena di sana komplek pabrik. Karena komplek pabrik itu bukan Bekasi banget sih, tapi ya deket masuk ke Cikarang kah? Daerah Cikarang Utara apa Selatan ya? Pokoknya daerah Tambun, Cibitung, tau nggak? Komplek pabrik. Nggak tahu. Bener-bener Iya. Mungkin buat konco-konco yang tahu gitu kan. Nah di situ bener-bener komplek pabrik, di mana ya udah orang-orang pekerja pabrik gitu kan. Untungnya aku ditempatin di back office. Nah, coba bayangkan kalau kerja di pabrik itu kan banyak banyak pekerja buruh cowok, dan karena
cewek cuma bisa dihitung dengan jari, untuk aku bersosialisasi itu agak susah. Makanya pada akhirnya aku nggak bisa nih kayak gini lama-lama gitu kan. Mungkin aku bisa cari kerja yang di tempat yang baru gitu. Makanya akhirnya memilih di Jakarta yang sesungguhnya. Gitu. Oke. Sekarang, setelah itu berarti kamu berada di Jakarta, di tepatnya di Grogol, gitu atau gimana? Ya langsung awalnya sih lamar ke beberapa tempat. Terus ini pergumulan panjang banget sih. Lamar di beberapa tempat, ada yang nggak ada kabar, ada yang udah sampai tes dan lain sebagainya, ada yang kayak digantungin juga. Terus karena Gak enak kan digantungin, Gue juga gitu, gue selalu digantungin gitu. Udah jangan curhat. Jangan curhat. Sedih. Gak apa-apa, ini pasti curhat kok. Itu sih. Tapi kenapa? Tapi emang di fase saat itu ini aku buka-bukaan aja ya. Mungkin karena sekarang aku udah ngerasa plong dan itu jadi bahan bercandaan aja sih. Di momen saat itu tuh mana baru putus gitu kan. Terus butuh ini, makanya butuh. Awalnya kan sebelumnya aku pengen cari kerja yang di tempat lain itu kan karena pengen ada komunitas teman nongkrong kek, teman sharing kek, apa kek gitu-gitu kan. Itu motivasi pertama. Dan beruntung kalau misalkan dapat di lingkungan, maksudnya gereja atau apa gitu kan. Karena di daerah tempatku tuh gereja pun susah gitu kan. Makanya aduh kangen nih gitu kan, aku beraktivitas untuk pelayanan dan sebagainya. Karena aku di Salatiga tuh kan orangnya katanya kan tahu sendiri, aku tuh nggak bisa diem gitu kan, ikut inilah apalah buat apalah gitu kan. Tiba-tiba di Bekasi hidupku cuman kerja pulang, aku nggak bisa nih kayak gini kan. Aku pikir di Jakarta tuh kita bisa seenaknya, ini nggak bisa, aku harus cari Jakarta yang sesungguhnya gitu kan. Pada akhirnya, karena bantuan KTL juga, aku terkoneksi sama beberapa teman di Jakarta, di gerejanya Jakarta. Ya kenal sama, ya karena gereja sih, karena aku punya komunitas itu kan. Karena kita walaupun ibaratnya sebelumnya nggak kenal, tapi kita di bawah satu naungan itu kan di gereja kita, jadinya kenal sama beberapa orang. Dari situ mulai sharing, mereka juga bantu untuk carikan gitu. Pada akhirnya dapatlah aku pekerjaan yang banget itu deket banget satu sama gereja, dan aku juga dapat kosan yang deket banget. Emang hidupku tuh di lingkungan ini aja gitu. Kayak kalau mau dibilang apa ya, Salatiga tuh kayak daerah Kemiri aja. Udah. Kamu aja kosnya cuma di Kemiri, konco-konco, jadi Salatiga itu sebenarnya kota kecil seperti itu. Kalau saya selalu bilang ujung ketemu ujung itu tuh cuma 10 menit kayak gitu. Nah, sisimu itu mengalami di Jakarta juga sama. Namanya belakang rumah itu adalah kos-kosannya, rumah itu adalah kerjaannya, dan depan itu adalah gereja gitu. Jadi aktivitasnya juga 3 tempat itu aja gitu kan. Jadi ya itu aktivitasnya dia ya kayak gitu ya, Mo. Iya, karena aku orangnya mageran juga sih Kak. Jadi aku sangat bersyukur banget ini pandemi corona ini adalah dimana saatnya kamu berguna untuk bangsa dan negara sih sebenarnya ya, Mo. Karena mager itu hal yang paling berguna bagi bangsa dan negara. Bener loh. Karena sekarang itu mager, tapi orang mungkin berpikir mager apa sih yang bisa berguna, kan sekarang bisa apa-apa visual, sosmed gitu-gitu. Oke. Tapi kalau saat ini aktivitasmu masih kerja atau gimana? Nyambung yang tadi sih sebenarnya. Akhirnya aku kerja kan di daerah Grogol. Karena satu dan lain juga siapa sih ya, secara logika aja atau konco-konco juga bisa lihat berita gitu kan, banyak perusahaan yang nge-PHK, yang bangkrut dan lain sebagainya. Apalagi yang nggak usah deh buat kita sebagai karyawan pegawai, buat owner yang punya gitu kan pasti ngerasa berat untuk
di berbagai aspek apapun perusahaan, mau manufaktur, mau apa sih namanya fashion, mau apapun itu kan, kecuali jual masker aja udah mulai turun, mereka buat sendiri, hand sanitizer juga dan sebagainya gitu kan. Pasti semua perusahaan tuh susah, termasuk perusahaanku juga. Makanya karena satu dan lain hal, aku memutuskan untuk resign. Awalnya tuh dirumahkan sih sebenarnya. Dan jauh sebelum itu aku sebenarnya emang mau resign sebelum corona, cuma kayak aku mikir bertahan dulu lah 1 tahun gitu kan. Pengen ya udah bertahan dulu 1 tahun gitu. Pada akhirnya karena ada pandemi ini, ya udah sekalian aja deh resign gitu kan, daripada perusahaan juga nggak enak, aku juga nggak enak gitu kan. Jadi ya udahlah, finalnya akhirnya resign dengan cukup berat sih sebenarnya. Tapi resign kamu itu posisinya gini, karena kamu memang keputusan kamu sendiri, atau memang dari perusahaan, atau memang kontrak kerjamu dengan perusahaan tersebut sudah selesai? Aku udah nggak kontrak sih, udah jadi pegawai tetap. Terus awalnya dengan perusahaan itu dirumahkan, semua karyawan itu dirumahkan. Nah, di sisi lain kita dirumahkan tuh, kita masih apa ya, itu pribadi sih sebenarnya Kak, tapi lebih kayak ke perusahaan ngerasa nggak enak juga sama kita karyawan kayak digantungin gitu kan. Ya aku juga kadang ngerasa digantungin, ini sampai kapan ya sebagainya. Kadang perusahaan juga nggak enak, di satu sisi kita juga. Simo, jaringan kamu jaringan jalan nggak tadi? Sudah, aku dengar suaranya tapi videonya enggak. Oh, tapi udah jelas tadi. Suaranya dengar, cuma gambarmu buffering. Terus Ya awal banget tuh dirumahkan semua karyawan tanpa terkecuali gitu kan, semua dirumahkan karena sama-sama ngerasa nggak enak dan serba salah dan sebagainya. Aku juga tuh bingung juga kan sama keadaan ini, dan di satu sisi karena emang aku mau resign juga, jadi pada akhirnya aku memutuskan ya udah deh, kayaknya emang ini sekalian aja gitu kan, aku bisa ngajuin resign gitu deh. Karena perusahaan kita juga itu perusahaan keluarga yang nggak terlalu banyak karyawan, jadi untuk kayak tahu salah satu individu tuh lebih apa, kayak antara individu tuh lebih mengenal gitu. lebih bukan lebih dominan, lebih deket. Jadi untuk aku sama bosku diskusi dan sebagainya tuh lebih gampang. Nah karena itu kita mungkin di fase ini tuh ya udah kita sama-sama ngerti aja gitu kan, pada akhirnya udah aku resign aja gitu. Oke. Tetapi ada kemungkinan nggak Mo, dalam kondisi pandemi seperti ini, mungkin setelah pandemi ini selesai nantinya, ada kemungkinan nggak kamu akan balik lagi ke perusahaan itu? Ke perusahaanku atau memang yang kamu mau perusahaanku yang ini? Nggak ada sih Kak, soalnya udah dari aku sendiri juga ngajuin resign sih. Berarti kemungkinan besar kamu akan mencari pekerjaan yang lain ya di Jakarta ya? Mencari pekerjaan yang lain. Sip. Oke. Lagi deh. Berarti aktivitas kamu setelah resign ya, setelah kamu resign dari pekerjaan itu apa dong? Dan income kamu dari mana? Nah, aktivitasku setelah resign itu sejauh ini, untuk dalam hal ini aku dapat pemasukan ya untuk aku bertahan hidup itu dari all shopku dan tabunganku sih Kak. Untungnya waktu kerja ya, karena di perusahaanku yang sebelumnya aku sangat-sangat santai banget sih gitu kan, jadi aku masih bisa ngerjain urusan pribadiku. Dulu aku sempat ngelesin gitu sambil kerja, pulang kerja di Jakarta. Aku sempat ngelesin, aku jual all shop juga gitu kan. Makanya sampai sekarang yang les juga udah enggak,
tapi all shopku masih tetap jalan dan lebih jalan lagi dibandingkan dulu aku waktu bekerja, karena aku ya udah fokus ngurusin all shopku aja. Dan bersyukurnya karena apa ya, karena pandemi ini juga kayak oke, aku punya waktu ekstra untuk ngurusin all shopku, jadi aku fokus ke sana gitu deh. Iya sih, berarti all shop sebenarnya sekarang menjadi, aku bilang new normal pun sebenarnya hal yang paling penting adalah sebenarnya pekerjaan virtual atau pekerjaan online atau online shop itu bagiku memang pekerjaan yang hari ini aku bilang sangat menguntungkan saat ini. Dan apalagi setelah pandemi ini pun sebenarnya semua hal apapun menjadi sesuatu yang online, dikit-dikit online. Jadi bagiku online tuh sangat berpengaruh banget gitu kan. Nah, apalagi dengan kamu, berarti kamu punya online shop tuh namanya apa kalau boleh tahu? Aku ada 2 sih, tapi yang gila, untuk 2? di kalangan kita maksudnya. Ada satu yang, ini aku bahas satu yang cukup singkat aja sih, SS Store. Itu jual aksesoris handphone gitu sih. Targetku masih di orang Palangkaraya, cuman di sini aku jualan online. Kadang aku banyak store barang ke sana karena mereka ya langsung lihat barangnya gitu kan, makanya nggak terlalu Famers itu jualan clothingan gitu sih kak, clothingan cewek gitu deh. Oke. Berarti sebenarnya dua hal ini menjadi satu yang cukup menarik ya. Cukup menarik dalam arti apa namanya, kamu juga sendiri mau mengurus dua online shop, dan itu bagiku satu online shop aja aku masih ketir-ketir, artinya ya laku atau enggak seperti itu. Tapi kamu bisa mainkan 2 online shop sekaligus dan itu bisa menghasilkan, ya itu menjadi satu hal yang luar biasa banget bagiku, dan itu keren gitu loh. Nah, SS Store, aku bahas satu-satu deh. Kalau SS Store itu sebenarnya apa, dari aksesoris handphone yang seperti apa sih? Aksesoris handphone, podcast tau nggak? Pop socket yang ring belakang phone, tapi bukan ring sih bentuknya, kayak pump gitu. Oke. Tapi kalau fans pakaian berarti? Pakaian cewek. Oh, cewek. Nah, dari 2 online shop ini hitungannya kamu mau nah, itu bahasanya adalah kamu ngambil. Ini masih jalan. Iya, jalan tuh. Kamu jalan nggak? Oh ya udah. Soalnya tadi kayak rada-rada buffering. Udah lan. Sendiri gitu. Udah jalan belum? Okay. Udah. Iya, udah jalan. Oke, sip. Nah, kalau dari 2 online shop ini, kamu hitungannya kamu ngambil produk dari orang luar, terus kamu jual kembali, atau memang desain, umumnya nih, desain bajunya desain kamu, desain apa namanya, case-nya dari kamu, setelah itu kamu pesan ke orang, lalu kamu jual? Lebih ngambil produk orang sih, terus aku jual kembali, kayak reseller, dropship gitu-gitu kan. Oke, berarti memang lebih ke drop. Nah, apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk ya sudahlah, aku di online shop untuk saat ini? Apa yang mengambil? Tadi tuh sempat terjeda, aku nggak dengar suaranya. Udah dengar suara aku belum? Udah. Nah, apa yang membuat kamu akhirnya memilih untuk dari pekerja kantoran, lalu kamu berpindah menjadi online shop? Kan enak nih, kalau kantoran kan hitungannya kamu, ini pemikiran orang tua ya. Pemikiran orang tua adalah orang-orang zaman dulu selalu berpikir bahwa ya kerja itu yang kantoran, yang gajinya tetap. Ya, buffering lagi, Simo, dengar suara aku nggak? Malah ketawa. Simo, masih gabung nggak? Masih. Tapi kamu buffering.
Sudah? Sudah. Ya, taruh. Tadi mau sampai mana coba? Tadi mau sampai mana coba? Kenapa aku milih online shop? Biasanya orang tua itu tanya pekerja dan lain sebagainya. Jadi kalau orang tua itu kan selalu berpikirnya bahwa ini pemikiran aku bilang bukan kolot sih, mungkin mereka punya perhitungan sendiri. Nah, kalau orang tua kan selalu mikirnya, ngapain kamu usaha kayak gitu, buat cari pekerjaan yang tetap aja, yang menghasilkan, maksudnya dalam arti menghasilkan adalah kamu punya uang bulanan dan kamu bisa dapat penghasilan tetap seperti itu. Nah, itu apa yang membuat kamu, karena ini keputusan yang aku bilang keputusan cukup sulit menjadi seorang pekerja kantoran, menjadi aku bilang entrepreneur lah, calon entrepreneur gitu kan, atau calon pengusaha lah. Itu apa yang membuat kamu memutuskan untuk itu? Oke, Simo, masih mendengarkan suaraku, Kak? Denger, dari tadi denger. Kakak dengar suaraku nggak? Oke. Iya, Kak, iya, maaf. Aku gemas sama jaringannya. Pakai dong internet wifi dari. Mohon maaf, iklan belum masuk, endorse belum masuk. Ya. Aku jawab ya. Kalau pertanyaan kakak kayak ini, seakan-akan kita tuh kayak terpatok sama apa yang diinginkan orang tua, ya nggak sih? Orang tua pengen ini dan sebagainya. Tapi coba balik lagi, maksudnya mungkin itu bisa jadi refleksi kita yang kita udah dewasa, umur 20 tahun ke atas, udah memutuskan kerja, ngekos, mandiri, dan sebagainya gitu kan. Ya nggak tahu sih buat sebagian orang tua gimana, tapi aku sangat bersyukur aku punya orang tua yang sangat support dan open minded. Jadi mereka juga terima untuk aku ngelakuin apa aja. Yang pasti orang tua tuh kan pengennya oke, kita sampai saat ini masih sehat, masih baik, bisa bertanggung jawab apapun segala resiko dan sebagainya. Terserah kamu mau ngapain, kasarannya seperti itu. Yang pasti kamu masih baik-baik aja. Nah, itu yang selalu aku tanamkan, mungkin itu yang diajarkan orang tua aku dari dulu gitu kan. Karena aku nggak berpikir aku memutuskan untuk aku kerja di Jakarta, aku memilih kerja dan online shop tuh bukan orang tua. Aku tidak memikirkan apa sih, kayak orang tua aku bakal gimana. Ya, itu jadi pertimbanganku, tapi poinnya adalah yang pasti aku masih bisa bertahan di sini dengan keadaan yang baik-baik saja. Orang tua khawatir mungkin karena anaknya nggak makan atau nggak ada biaya untuk bayar tempat tinggal dan sebagainya. Tapi selama itu masih bisa aku penuhin dengan cara yang baik, dan itu sih kuncinya, jangan sampai membuat orang tua khawatir dan kecewa apapun yang aku lakukan gitu. Jadi untuk aku kayak mikir mutusin karena ke online shop itu awalnya sih karena emang suka belanja online dari zaman kuliah. Terus berjalannya waktu karena lihat kayaknya ya emang suka apa-apa dikit-dikit dijual, emang suka jual-jual gitu sih Kak, kayak just tip apa dan sebagainya. Dulu kan emang suka gitu, tapi belum merambah ke dunia online aja, ke sosial media gitu kan. Pada akhirnya memutuskan untuk buka online shop sendiri tuh karena support juga sih. Aku kan orangnya kayak mager dan gak mau ribet gitu kan. Terus karena ya ada salah satu pembuatan, maksudnya pesan dari tester gitu kan, mungkin karena melihat keadaan atau apapun yang pernah aku alami sekarang gitu, sampai pada akhirnya aku mungkin bisa punya tempat passion sendiri gitu kan, usaha passion sendiri. Ya aku emang tertarik gitu kan dalam hal pakaian atau apa, namanya juga cewek, aku merasa itu normal, namanya juga cewek gitu. Tapi mungkin aku punya lebih ke situ, minat lebih ke situ. Aku tahu apa model dan jenis yang cocok, yang nyaman apa dan sebagainya gitu. Kayaknya aku juga sempat sharing sama beberapa orang dan banyak yang support juga, makanya akhirnya oke, aku buka online shop aja. Itu sih.
Oke, menarik sih. Tadi satu kuncinya bahwa sebenarnya aku ngelihat di Simo ini konco-konco bahwa dia, aku bilang gimana ya? Kalau dibilang orang yang sangat-sangat taat agama, sebenarnya aku nggak bisa ngejudge untuk hal itu. Tetapi lebih kepada tadi dia sampaikan satu satu hal bahwa ada satu nubuatan dari seorang pastor untuk dia. Nah, dan akhirnya dia memutuskan untuk menjalani itu dan itu menjadi prosesnya buat dia untuk akhirnya nanti akan berkata bahwa nubuatan itu bisa terjadi atau tidak. Nah, ngobrol-ngobrol tentang nubuatan nih, aku bilang agak sedikit ke agama. Ngomong-ngomong tentang itu, sebenarnya kalau kita menerima suatu, aku bilang apa ya, rema mungkin ya, rema yang kita dapat kayak gitu sih, bisa nggak sih kalau itu, ya itu nubuatan buat aku, udah selesai kayak gitu. Menurutmu gimana? Atau memang kenapa kok akhirnya kamu mengiyakan bahwa rema itu harus ada dalam hidupku dan kamu harus seperti apa sih? Seperti itu loh. Um, Malah masih tersambung. Bisa masih kedengaran Bu, masih kedengaran Bu. Kak masih nyambung kan? Masih. Aku pertama kali menerima nubuatan itu, aku pun kayak nggak habis pikir, kok bisa gitu kan? Seorang lulusan fisika, Kak masih jelas kan? Ya jelas. Oke. Gini, aku pun masih berpikir gitu kan, kok bisa seorang lulusan fisika dinubuatkan bakal punya butik, bakal punya apa sih namanya, toko fashion sendiri gitu kan, kok bisa? Kayak nggak habis pikir. Tapi memang dulu itu aku pernah kepikiran mau kuliah di bagian desainer juga, dan beberapa waktu sebelumnya juga aku emang lagi desain baju sendiri, baju wisuda aku itu kan dekat wisuda kuliah, baju wisuda, baju yudisiumku pun aku desain sendiri gitu kan, lagi suka sukanya gitu kan. Dan ketika dibuatin itu tuh kaget juga sih gitu kan untuk menerima itu, nggak ada kepikiran ada peluang bakal bekerja di sana juga, ke arah sana gitu kan. Tapi ya udahlah, kayaknya aku sempat nanya ke kakak deh atau ke siapa ya, apakah Kenapa? kita bisa menangkap kalau misalkan kita nggak yakin gitu kan, dengan nubuatan itu masih ada kan masa depan buat kita. Kalau nggak salah tuh aku nanya gitu deh ke kakak atau ke Om Han atau siapa gitu, lupa namanya kan juga kamu pernah nanyain itu waktu kita call dulu. Nah, kalau aku selalu nyampein bahwa nubuatan itu bisa enggak, tergantung sama kita. Kalau kita bisa menjalankannya dengan yang akhirnya bisa, maksudnya gini, proses nubuatan itu seperti goal mimpi kita gitu loh ya, goal mimpinya. Jadi kita tuh kayak dibukain bahwa itu mimpimu tuh ini loh, mimpimu tuh kayak gini loh, kayak gitu. Tetapi seperti di manusia dunia aku bilang di kehidupan kita yang nyata, kalau kita mempunyai itu cita-cita, itu kan ada prosesnya nih, ada proses yang harus kita lalui. Nah, proses kita tuh menuju ke itu, ke cita-cita kita, atau proses kita lari dari cita-cita kita, itu yang kadang membuat kita yang menerima rema atau kita orang-orang percaya kayak gitu, menganggap bahwa itu nubuatan itu benar atau nggak sih, kayak gitu. Itu tergantung sama kitanya sih. Kalau aku sih selalu melihatnya seperti itu. Kalau kita memang menjalaninya dengan sukacita, lalu kita memang project-nya adalah setiap aktivitas kita menuju ke mimpi itu atau ke tujuan itu, nah itu bisa terjadi. Tetapi kalau kita seandainya malah membuat sesuatu yang akhirnya melenceng, ya udah akhirnya melenceng juga. Itu sih kalau aku, menurutku sih. Dan mau ngomong apa? Enggak. Nah, itu sih. Kalau aku sih ngelihat dari kata nubuatan di situ sih, Simo. Jadi memang setiap kita mempunyai kedewasaan yang berbeda-beda untuk melihat kayak gitu.
Tapi memang ya tergantung kita mau jalanin atau enggak. Tapi aku jujur senang aja dengar kamu mau punya cita apa, kamu suka dengan desain, kamu suka dengan fashion ya, sebenarnya fashion dan desain, dan itu gua banget gitu kan. Aku pun sebenarnya juga awalnya juga sama kayak kamu mau, tapi kalau memang aku kan zamanku belum ada online shop ya, apa belum bisa online ya, jadi masih pertemanan atau enggak harus ketemu seperti itu. Nah akhirnya saat ini pun aku juga pelan-pelan menuju ke dari yang sudah berkembang, akhirnya aku harus turun lagi di posisi 0 lagi untuk mulai dari dengan dunia online. Nah kalau bahas tentang SS Store sama Famous ini, Famous ya bener ya? Iya, Famous bacanya. Famous. Nah itu tuh posisinya kamu hanya jualan online-nya berada dari WA kamu atau di apa namanya, di e-commerce juga? Cuman sejauh ini di sosial media sih, nggak di e-commerce. Ya lewat sosial media pribadi sama sosial media punyanya Famous. Oke, berarti memang kamu belum merambah ke e-commerce-nya ya berarti ya? Saya cukup ini sih nge-handle sendiri Kak, karena paling kedua kan, dan itu sendiri. Oke. Untuk saat ini ya mungkin doakan saja bisa sampai lebih dari itu. Amin, aku percaya banget itu. Karena memang kalau kita nggak ada tujuan, konco-konco kita kayak ya udah gitu aja sih jalannya. Tapi kalau saat kita sudah menjalaninya dengan sukacita, kita sudah menjalaninya dengan baik, akhirnya kita bisa mengembangkan itu. Dan aku percaya banget bisnismu ini akan jadi suatu bisnis yang gede banget, dan akhirnya kamu akan mempunyai, aku sih berpikirnya gini, dulu aku sama kayak kamu. Kalau dulu kan aku masih ketemu orang seperti itu, jualannya belum bisa jualan langsung ya. Jadi tapi dulu aku mengawalinya dari jualan batik, aku ngambil dari orang, habis itu aku datengin ke rumah-rumah, ke ibu-ibu PKK untuk jualan seperti itu. Aku dulunya seperti itu banget. Jadi bukan yang langsung gede itu enggak, tapi step by step. Akhirnya setelah itu dipercaya sama temanku sekolah waktu itu SMP untuk bikin kebaya untuk dia datengin ke acara keluarganya dia. Akhirnya aku desain aja. Setelah itu aku diajakin sama dia ke toko kain. Terus setelah itu aku disuruh suruh bikinin. Nah, karena aku kan belum bisa jahit, aku belum bisa apa-apa, akhirnya aku kerjasama sama penjahit. Jadi awalnya dari gitu, aku kerjasama ke penjahit. Satu-satu penjahit aku temuin, minta tolong bisa nggak bikinin kayak gini, desainnya kayak gini, terus ini kainnya kayak gitu. Nah akhirnya bisa. Memang prosesnya untuk dapet penjahit kepercayaan itu susah banget, jujur itu susahnya minta ampun. Artinya dia kan masih punya kesibukan pertama itu, pastinya kan aku juga punya deadline dari customerku kan. Akhirnya ya udah step by step, tapi aku coba jalanin itu semuanya. Dan akhirnya saat ini pun aku juga kalau dibilang suruh jahit juga aku palingan jahit lurus doang, bikin pola juga belum bisa. Nah mulailah setelah kuliah akhirnya aku simpel aku punya baju batik di rumah yang nggak kepake, akhirnya aku dedel, aku lepas jahitannya semuanya, lalu aku setrika, aku rapiin, aku tempelin di koran. Setelah itu korannya aku gunting, habis itu aku tempelin di kain yang baru, aku potong. Terus habis itu aku belum bisa jahit waktu itu, akhirnya aku ke penjahit, tapi aku polanya dari aku, jadi polanya itu masih pola-pola standar kayak gitu loh. Dan itu kamu tahu kalau di Salatiga itu ada di pasar raya itu ada penjahit bapak-bapak, ibu-ibu kayak gitu ya. Nah aku di situ jahitnya, awalnya dari situ pelan-pelan akhirnya aku punya mesin jahit satu. Itu pun masih mesin jahit yang gede, masih pakai kaki gitu loh, belum dinamo. Nah itu dari situ terus akhirnya coba-coba pakai punya uang, waktu itu uangku masih 500.000. Nah 500.000 terus akhirnya aku udah deh beli aja mesin jahit. Terus akhirnya aku beli mesin jahit satu aja yang sampai hari ini aku belum pernah jual mesin jahit itu. Tapi bisa dan akhirnya bisa.
akhirnya bisa. Tapi ya itu tadi, aku masih bermain dengan pola adalah pola bahasanya adalah pola-pola jiplak. Artinya dari kalau ke customer gitu, sosokan kadang boleh, ya saya ukur bajunya, aku ngukur. Tetapi ngukur, setelah itu sampai rumah, setelah itu aku sebelum pulang selalu nanya, Bu ada kemeja nggak Bu yang nggak dipakai seperti itu. Saya boleh pinjem untuk memastikan ukuran. Jadi mesti aku bawa bajunya customer. Terus habis itu aku sampai rumah ngukur lagi, nempelin pertama adalah nempelin dulu di kain murah kayak gitu. Aku beli sendiri kainnya. Terus habis itu aku coba dulu, oke bagus. Oh ini kesalahannya nanti di sini. Setelah itu baru aku masuk ke kainnya dari klien. Prosesku dulu lama banget. Tapi ini pengetahuan yang apa sih namanya, mungkin bisa buat pelajaran juga buat aku, karena memulai itu Kak yang susah. Kayak kebanyakan mikir aku harus dari mana ya untuk aku kesana. Kita kan kayak udah punya tujuan nih, aku mau misalkan punya home shop sendiri gitu kan, gimana, tapi untuk langkah awalnya tuh gimana ya aku bisa punya satu baju aja, gimana ya gitu kan, itu yang susah. Sampai dulu pernah kepikiran mau kursus jahit, tau gak Kak? Aku tuh sampai, ya waktu aku di Jakarta kemarin karena saking renggangnya aku punya kerjaan kantor tuh, aku sampai mau udah search, udah cari jam weekend apa dan sebagainya untuk ngepasin jadwal aku mau kursus jahit. Iya, kamu kalau pengen tahu, aku tuh udah bayar kursus jahitmu di Salatiga. Aku tuh ada kursus jahit di Salatiga, itu kursus bagus di Salatiga. Setelah itu aku udah bayar lunas. Tahu, dari 144 pertemuan, aku baru datang 20 kali, habis itu aku males. Serius, aku tuh udah bayar dan aku udah males. Terus bahkan sampai hari ini pun kalau chat sama pemiliknya LKP itu, dari Kutmat kursusnya itu, dia masih baik sama aku sampai, Mas kalau mau langsung datang aja, belajar aja di sini. Dia sampai kayak gitu. Nah, kalau Simo, aku ini ngasih buka ilmu deh, buka sama-sama kita sharing ya mau di sini ya mau. Kalau kamu di dunia fashion di Jakarta itu ada Esmod, ada La Salle. Aku menyebut nama sekolah. Ya nggak apa-apa lah ya mau. Jadi ada online shop, ada sekolah fashion namanya Esmod. Gimana? Di Jakarta itu ada Esmod sama La Salle. Nah, itu dua sekolah yang, dan banyak sih sebenarnya, IKJ juga punya sekolah fashion sendiri dan lain sebagainya. Banyak sih kalau di Jakarta, aku bilang sekolah fashionnya cukup banyak. Nah, menarik sih mau bagiku, di La Salle di Esmod contohnya, di Esmod itu kan dia ada lomba tahunan gitu kan, lomba desain atau nggak di Kelapa Gading. Kalau Kelapa Gading itu juga kerjasamanya sama Esmod juga. Dia bikin lomba desain baju untuk tahunan seperti itu. Nah, itu coba aja mau kapan-kapan kamu ikut. Itu kamu ikut cuma bayarnya berapa sih? Nggak nyampe 100.000 kok. Bahkan ada yang gratis juga. Nah, itu hadiahnya adalah beasiswa pendidikan. Siapa tahu kamu tertarik. Maksudnya tahun depan deh. Ikut sebagai peserta atau? Iya, peserta lomba. Pribadi. Jadi pribadi. Jadi temanku aku juga mengalami hal itu sih Mo. Jadi kamu lomba desain. Jadi kamu desain. Kalau aku waktu itu adalah desainnya adalah baju kerja. Nah, dari baju kerja, terus setelah itu di ACC dari desain itu harus ya sebenarnya aku bilang desainku juga belum bagus-bagus banget sih. Desain, setelah itu baju kerja, terus diajuin dulu ke panitia, setuju atau enggak kita presentasi dulu. Setelah itu nanti kalau di ACC diambil 16 besar kalau waktu itu. 20 besar diambil. Nah, setelah itu tuh bajunya itu diminta untuk diproduksi. Jadi kita berproduksi baju itu. Tapi aku sendiri waktu itu kan belum bisa jahit ya. Alhasil aku minta tolong penjahit. Jadi aku beli kain, aku ngomong sama penjahit, minta tolong dibikinkan baju yang seperti ini desainnya. Bahkan aku setiap hari ke penjahit itu untuk memastikan jahitannya benar atau enggak. Sampai segitunya mau aku. Terus akhirnya udah berjalan,
akhirnya masuk ke 3 besar. Jadi dikompetisikan, tapi aku bayar model waktu itu, bayar model dari Jakarta untuk fashion show-nya. Terus akhirnya aku masuk ke 3 besar dan lumayan juga sih. 3 bulan kan ya lumayan lah pendidikan, short course sih hitungannya. 3 bulan kalian juara satu lebih banyak lagi. Nah, mungkin ada kesempatan buat kamu sih mau kayak gitu. Artinya walaupun aku waktu itu nggak di Jakarta, tapi di Semarang. Jadi kalaupun di Jakarta ada kesempatan buat kamu, mamanya kamu ya hitungannya iseng-isengan lah, iseng-isengan untuk kamu bisa mengembangkan dari hobi. Kenapa nggak sih kalau bisa jadi pekerjaan buat kamu gitu. Kalau Jakarta selalu bilang bu cuan gitu. Aduh, tapi nggak kebayang sih. Iya, prosesnya panjang kok, prosesnya panjang. Tapi itu jadi satu hal yang menarik sih. Dan aku jadi kayak semangat. Aku ngeliat kamu jualan Famous dan SS Store di status WA-mu, di IG-mu kayak gitu. Aku ini anak mulai jualan online shop ya kayak gitu. Terus akhirnya aku sekarang mulai usahamu karena aku juga nggak kerja kan. Aku sudah hitungannya WFH lah, WFH. Aktivitasku juga nggak terlalu banyak di Salatiga. Akhirnya aku jualan. Tapi aku bikin sendiri. Jadi aku kan biasa minum susu kedelai, ya nggak? Susu kedelai. Nah terus akhirnya sekarang aku bikin susu kedelai, aku jual sendiri. Aku minum dan aku jual juga. Aku banding setir dong dari fashion design. Jadinya sekarang jualan susu kedelai, gimana ceritanya coba? Tapi itu menarik sih bagiku. Menarik artinya kita ngambil peluang bisnis dari pandemi ini. Kita jangan sampai, apalagi kamu orang kreatif kayak gitu. Kita orang-orang kreatif ya jangan sampai karena pandemi terus akhirnya drop kayak gitu. Dan bahkan aku baju-bajuku, kamu tahu baju-baju jas-jasku yang untuk pelayanan itu semuanya desain aku sendiri yang ngerjain. Aku sendiri yang motongin. Setelah itu aku penjahit untuk jahitin. Percaya sih. Sampai segitu. Kadang ngebatin katanya kok nggak ajok-ajok sih gitu kan sih, ya udah. Saya punya kesibukan di kampus soalnya, jadi untuk berkutat Waktu dengan hal itu kan gimana? enggak, sometimes aku kayak kepikiran aja waktu KTO suka buat gitu kan. Ini KTO kok nggak ajak-ajak sih, jadi aja gitu kan. Karena aku sendiri nggak aktif sih di lingkungan yang pergaulannya kita kan, komunitasnya kita. Jadi ya udah, aku juga sibuk di kampus kan, punya kesibukan pribadi di kampus juga. Jadi ya udah, aku aja baru aktif pas kita akhir-akhir berpisah tahun terakhir. Dengan meninggalkan kenangan indah, wes. Itu terakhir tuh ibadah apa sih mau sebelum kamu di Jakarta? Ulang Yud tahun ya? apa Yud? Ya itu. Yud itu Februari mau ulang tahun. Ayo. Oh ya udah. Yud itu 2018 Februari apa no? Juli Agustusan lah. Itu kan untuk menyambut mahasiswa baru waktu itu. Setelah itu Hud kamu masih terlibat. Oke, terakhir Hud. Iya, yang aku Kamu sama Claudia itu kan? Iya. Nah, oke. Sekarang kita tadi udah bahas banyak konco-konco mengenai karirnya Simo, mengenai kehidupannya Simo, bahkan dia mengambil kesempatan yang begitu luar biasa dari pandemi ini adalah dia merubah haluannya dengan kreatifnya dia, dengan hobinya dia, yaitu di dunia fashion. Akhirnya dia jualan fashion. Nah, sekarang waktunya guys, konco-konco semuanya, kalau yang mau bertanya-tanya, sebelumnya kita mau nyapa dulu dong, boleh yang sudah bergabung dengan kita. Kalau yang bergabungnya sih jadi tapi tadi aku ketemu sama Teo Aji ada, terus pacar saya Mas juga, Adi. Siapa? Yang mana? Yang J itu ya? Yang J itu ya? J. Yang depannya J, katanya pacarmu. J. Enggak ya. Yang mana? Enggak ada. Udah skip aja. Dia udah keluar. Ini Meta ada ya? Meta, oh ya, kabarnya Meta gimana di Jakarta, Mas Ian? Meta udah pulang. Di Palangkaraya.
waktu apa kan banyak, bukan banyak sih, semua universitas kan udah kayak libur gitu kan, pas baru diumumin dia langsung pulang. Oh, dia langsung pulang duluan sebelum ditutup aksesnya. Oke, pacarnya mana sih? Mau gue cari-cari loh, mau ini. Nah, udah skip aja pembahasan ini. Oke, bahasan itu kita skip saja. Tapi saatnya Simo akan kita tantang konco-konco untuk masuk di Quiz of Life. Oke. Nanti aku mau mengajuin pertanyaan si pilihan hidup dari Simo. Arti pilihan hidup adalah hanya ada 6 pertanyaan aja, Mo. 6 pertanyaan yang apa namanya harus kamu jawab cepat, tapi kamu kasih alasannya. Oke? Kamu kasih alasannya setelah kamu menjawab nanti kenapa aku akan nanya kayak gitu, dan kamu bisa memilih pertanyaannya. Edo masuk loh, Mo. Edo masuk tuh. Sapaan Edo? Dia Apa Edo? Nyonyo. Oke, Quiz of Life hari ini adalah pertanyaannya. Siap ya, Mo? Jaringan. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya jaringannya lancar. Penyembahan dulu ya. Oke, pertanyaan pertama adalah Palangkaraya atau Salatiga? Salatiga. Titik. Kalau kota sendiri dong, jangan apa namanya sama kota sendiri. Kenapa milih Salatiga? Sebelum aku kasih tahu alasannya, orang mamaku aja bilang kamu itu pulang kalau liburan ke Salatiga, nggak ke Palangkaraya. Kayak aku lebih milih Salatiga, tau nggak? Kenapa Salatiga? Kayak buat jatuh cinta gitu loh, Kak. Ada rasa nyaman, ketenangan gitu. Kayak nggak ada yang bisa aku dapatkan di tempat lain selain Salatiga. Oke. Jadi Salatiga itu penting. Yang di Salatiga. Bafri. Oke, berarti kalau antara Palangkaraya dan Salatiga kamu milih Salatiga ya? Oke. Tapi bukan karena si mantan kan? Timo masih dengar suara aku nggak? Tolong itu jangan dibahas. Oke, oke, fine. Kayaknya buffering. Oke. Buffering deh. Sekarang pertanyaanku ke kamu, Mo. Pertanyaan kedua. Pilihannya adalah Salatiga atau Jakarta? Timo. Kak, jelasin ya. Apa? Kamu belum dengar kamu ngomong Salatiga atau Jakarta? Oh, pertanyaannya tadi nggak nyampe. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan kedua ya, Mo masih nyambung ya. Pertanyaan kedua, Salatiga atau Jakarta? Jakarta. Oke. Nah, tadi kamu milih Jakarta, Palangkaraya Salatiga, kamu karena memilih Salatiga. Sekarang kenapa kamu milih Jakarta? Karena sekarang saya di sini. Oke. Oke. Aku salah saja. Ya bener sih, lu pasti bener. Kalau boleh disinggung, kalau juga boleh disinggung, yang di sana ada mantan karena di sini saya ada pacar. Oh gitu. Enggak sih, terlepas dari itu ya aku Fine, Mo, artinya gini, ada beberapa orang yang aku temui pun yang aku wawancara kayak gini, dia sangat termotivasi untuk bekerja, dia sangat termotivasi untuk melakukan aktivitas itu kalau ada pasangan. Itu ada loh kayak gitu, artinya dia punya kayak semangat diri untuk survive dan sebagainya itu karena ada pasangan. Dan itu kalau nggak ada pasangan pun sebenarnya dia bisa survive, cuma nggak sekuat saat dia nggak punya pasangan kayak gitu loh. Nah itu bagiku itu pilihan juga sih, pilihannya dia gitu, dan termasuk pilihanmu juga.
Tapi salah satu yang support aku ngerjain online shop ini juga pasanganku juga sih, yang suka ngomel-ngomel, nanya deadline sampai apa, nanya progres udah sampai mana dan lain sebagainya. Udah kayak berhadiah atasanku padahal hello. Tapi itu sih yang buat aku oke, aku punya apa tahap-tahapnya gitu kan sampai aku bisa sekarang, karena dia juga sih support. Biasanya cara yang sekarang lebih jadi kayak good dance buat kamu atau mentor buat kamu di online shop. Setuju ya? Nggak mentor juga sih karena dia tidak ada basic. Oh gitu. Tapi lebih Tapi lebih support kamu dalam berusaha. ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga ya, Mo. Pertanyaan ketiga. Deng, yaitu pelayanan atau jalan-jalan? Pelayanan sambil jalan-jalan. Berikutnya sih, Mo. Tadi mengenai pelayanan Ya. atau jalan-jalan, Mo, kamu memilih untuk apa tuh pelayanan dengan jalan-jalan ya? Kan pelayanan bisa sambil jalan-jalan. Ya juga sih, benar sih. Tapi jalan-jalan yang bermanfaat. Benar. Tapi saya kerja juga jalan-jalan kan. Iya, pelayanan kan dalam hal apapun. Benar. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat. Kita masuk ke pelayanan sampai. Pertanyaan yang keempat untuk Simo. Kita ada 6 pertanyaan ya, Mo. Tinggal 3 lagi. Yang keempat adalah introvert atau extrovert? Ya, putus lagi, Simo. Putus nyambung. Aduh, kayak hubungan gue aja nih. Aduh, kok curhat sih gue. Oke, masih di obras ya, konco-konco. Di obras, apa namanya? Oke, pertanyaan tadi, Mo. Udah nyambung kan? Udah, Oke, introvert atau extrovert? aku lebih ke intro sih. Tapi aku tuh ambivert, Kate. Ambivert. Keduanya berarti. Iya. Oh iya sih, aku ngeliatnya setiap orang pasti punya sisi ini ya, Mo. Walaupun dia introvert, dia orangnya pendiam di rumah, tapi satu sisi juga bisa dia harus akan bersosialisasi ya akhirnya ya. Mo masih nyambung nggak, Mo? Atau masih putus-putus, Mo? Duh, putus-putus, nggak nyambung-nyambung. Oh my God. Udah. Udah. Oke. Sekarang pertanyaan yang kelima mengenai karirnya Simo. Oke. Kalau tadi sudah di ini sih, sekarang pertanyaannya adalah ya kelima. Adalah online shop atau karyawan kantoran? Online shop. Itu keputusan besar dari Simo. Oke, kenapa Simo akhirnya memilih untuk online shop? Karena emang pada akhirnya aku akan memilih untuk aku tidak menjadi karyawan kantoran. Aku menjadi ibu rumah tangga yang sukses. Itu sih, Kak. Karena apa sih? Ya itu pembahasan lain lagi sih. Tapi emang aku pada akhirnya nggak mau menjadi karyawan lagi yang kerja di kantor dan sebagainya. Pada akhirnya aku bakal berkeluarga dan lain sebagainya. Aku tidak bisa. Aku pengen aku yang ngurus keluarga aku gitu. Gitu sih, Kak. Setuju. Jadi aku mungkin ini salah satu pijakan pertama untuk aku mencapai itu kali. Amin. Oke, pertanyaan yang ke-6. Cendeng. Pertanyaan ke-6 ini adalah pertanyaan yang mungkin akan membuat Simo bingung, tetapi ini harus dijawab ya, cepat ya. Nggak nyebut orang kok, nggak nyebut nama orang kok, guys. Oke. Enggak. Esther atau Famous? Famous. Dua online shop punya aku sendiri dong. Lo milih apa? Lo kenapa kamu milih Famous?
famous Kenapa kamu akhirnya Karena memilih? famous itu yang emang bisa, ya karena famous itu di sana apa sih kayaknya pijakan pertama untuk aku kalau emang fokus ke arah fashion, ke arah clothingan gitu kan. SS Store tuh cuma kayak sekedar, itu aku sama adikku loh, sama adikku yang masih SD. SS Store itu? Yang tuh adikku sama mamaku. Oh, oke, paham. Berarti kalau dibilang famous itu adalah usaha kamu sendiri, tapi kalau yang SS Store itu adalah usaha apa hitungannya kamu dibantu sama adik dan keluargamu lah, seperti itu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya, sudah cukup. Yeay. Oke, sekarang kita mau mengakhiri obras hari ini, konco-konco obras hari Selasa. Di sini memang aku mengkhususkan Simo, jadi setiap hari Selasa aku khusus untuk membahas dari dunia online, shop, UMKM, seperti itu, lalu kuliner, itu aku memang khususkan di hari Selasa. Jadi kalau hari Kamis di Instagramku yang ini di @theodorus_scc ini untuk hari Kamis itu adalah bisnis. Jadi besok hari Kamis aku akan membahas bisnis dengan Coach Life. Jadi aku punya teman di Jakarta, dia punya coaching sebagai coaching, dia sebagai coach itu bikin yang namanya Coach Life. Itu namanya Mas Aji. Nanti kalau hari Jumat itu aku ada ngobrol sama penggiat seni. Jadi penggiat seni itu ada dari model, fashion designer, kayak gitu di setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Sama makeup artist juga ada Jumat juga. Nah, oke. Sebelum kita mengakhiri obrolan hari ini, konco-konco semuanya, di sini sudah ada yang gabung. Jadi tadi kita udah ngapa teman-teman semua, konco-konco semuanya. Oke, Simo, bolehkah kamu memberikan pesan-pesan untuk untuk konco-koncoku semuanya di sini mengenai keputusan kamu pindah Jakarta atau apapun lah tentang kehidupan kamu sebagai pesan ya. Aku bilang jangan pesan terakhir kali ya. Tapi pesan yang memang bisa memberikan kamu inspirasi gitu. Yo, bete. Udah kan, udah enggak cantik, udah. Oh, masih buffering juga, ya Tuhan. Makanya pakai dong sinyal dari udah enggak. Masih enggak sih? Masih enggak? Masih buffering enggak? Kayaknya sih enggak sih. Sembari aku nunggu Simo, aku mau nyapa dulu yang masih bergabung di sini. Itu ada siapa saja? Tadi ada Mbak Dina, ada Mas Jack, ada Chris Haryanto. Oke, sudah gabung. Apa namanya? Ini adalah di obrolan seru Mas Theo. Di sini adalah setiap hari Senin, hari Selasa. Instagramnya Theo Durus_SCC. Lalu untuk hari Jumat itu nanti ada di Instagramnya Salatiga Carnival. Kalau hari Selasa dan hari Kamis itu mengenai UMKM, Selasa itu online shop, UMKM seperti itu. Kalau hari Kamis itu adalah obrolan untuk mengenai di dunia bisnis. Jadi apa itu kesehatan, apa itu bisnis setiap hari Kamis di Instagramku dan itu jam 7 malam semuanya. Nah, oke. Kalau hari Jumat itu dari Instagramnya Salatiga Carnival itu dengan penggiat-penggiat seni. Nah, seru sih sebenarnya obrolan-obrolan ini, makanya kalau kalian mau tulis di komentar. Oke. Dan juga jangan lupa subscribe, komen di YouTube channelku. Simo balik lagi. Oke, Simo. Mengenai tadi pesanmu untuk sobat konco-konco semuanya apa? Seputar sama yang kita karena aku juga anak yang perantauan, pindah-pindah, mungkin di mindset orang karena aku juga cewek gitu kan. Tapi satu hal yang selalu jadi adalah apa sih namanya, karena kita nih masih sebagai seorang anak yang dimana kita punya orang tua,
kita masih belum punya keluarga yang mau kita bina juga, otomatis kan kita masih memegang tanggung jawab sebagai seorang anak, kepercayaan orang tua. Itu Yes. sih yang buat aku berusaha baik-baik aja sampai sekarang, apalagi di Jakarta yang cukup keras katanya. Semua itu balik ke diri pribadi masing-masing sih. Kita bisa memilih untuk ke hal yang tidak baik, tapi kamu punya pilihan untuk ke hal yang baik dong. Gitu sih, lebih kayak kamu harus bisa bertanggung jawab apapun yang akan kamu lakukan, baik buruknya itu segala macam resiko dan lain sebagainya. Penyesalan itu mungkin ada, tapi nggak semua orang pengen hidup yang baik kan dengan versinya, tapi gimana ketika kamu menjalani proses ke tujuan yang baik itu menjadi sosok yang juga buat orang-orang di sekitarmu, siapapun yang akan kamu. Semoga suratku jelas. Suaranya jelas sih, mau cuma video. Aku nangkep apa namanya dari pesan kamu adalah hidup di perantauan, ya nggak jauh dari orang tua. Kamu yang bisa menentukan apakah kamu akan menjadi hidup benar atau hidup yang salah, atau berbuat baik atau tidak, itu ada di keputusan kamu. Dan itu ya yang akhirnya membuat Simo akhirnya bisa survive di Jakarta walaupun nggak kerja, akhirnya bisa memutuskan untuk di online shop dan bisa tetap stay di Jakarta sampai hari ini. Itu luar biasa banget, dan aku appreciate, thank you banget Simo yang udah gabung di malam Rabu atau ya malam ini apa namanya. Jangan lupa konco-konco semuanya follow Instagramnya Simo, oke. Simo Utami, pakai H, kalau nggak pakai H nggak bisa, oke, pakai H, karena kalau nggak pakai H dikomentarin ntar. Sinta Monica Utari ya, Utami sih. Nih, Utami. Oh, Utari. Sorry ya Allah. Sorry, Utami. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe di YouTube channel aku, ada di pojok kanan sini, nanti ada akan tertulis Theodorus Nathanael. Jadi tetap stay tune terus setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Jumat. Terima kasih Simo untuk waktunya. Dadah. Untuk semuanya. Ya, selamat beristirahat juga Simo. Dadah. Akhirnya hari ini kita obrolan udah selesai. Jadi kita sudah menyudahi untuk obras hari ini, yaitu di obrolan seru Mas Theo. Dan kita tunggu hari-hari berikutnya. Jangan lupa juga subscribe dan komen karena subscribe itu gratis. Oke, subscribe itu gratis. Oke, subscribe di Theodorus Nathanael. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sana semuanya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Dadah semuanya. Selamat malam. God bless.